Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ustadz Edi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kitab Fathul Mu'in, kelanjutannya yang waktu itu, yaitu part 2. Sebelum membahas kitab Fathul Mu'in ini, bab sholat, jangan lupa kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Oke, langsung kita mulai, yaitu bab sholat ya, part 2, kelanjutannya yang waktu itu saya buat video. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban in fata bila udrin fayalzamuhu al-qada'u fawran. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullahu ta'ala, walladhina yatahawa annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi liqada'i ma ada ma yahtaju li sarfihi fima la budda minhu. Artinya gini, apabila orang mukallaf meninggalkan sholat tanpa uzur, ia wajib segera mengkodok sholatnya. Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullahu berkata, hukumnya jelas, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengkodok sholatnya, kecuali selain waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat penting baginya, seperti tidur, mencari nafkah, dan lain-lain sebagainya. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu wa yubadiru bihi nudban in fata bi udrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadhalika wa yusannu tartibuhu ay alfaiti fayaqdi subha qabla dhuhri wa hakada wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fautaha in fata bi udrin wa in khasya fauta jama'atiha alal mu'tamadi. Haram bagi orang tersebut mengerjakan sholat sunnah, sebab kodok lebih penting daripada sholat sunnah. Sedangkan bagi yang menyegerakan mengkodok sholat yang tertinggal karena udur, hukumnya sunnah. Misalnya karena tidur yang tidak disengaja, demikian pula karena lupa. Cara mengerjakan kodok sholat, satu, sunnah, yaitu sunnah menertibkan kodok sholat yang tertinggal, misalnya mengkodok sholat subuh sebelum sholat duhur, dan seterusnya. Sunnah pula mendahulukan sholat kodok yang tertinggal karena udur sebelum sholat ada tepat waktunya. Jadi hukumnya sunnah mendahulukan sholat kodok dulu ya, sebelum sholat yang hadirnya tadi ya. Nih, dahulukan sholat kodok yang tertinggal karena udur dia, karena udur misalkan ketiduran atau karena lupa, sebelum sholat ada tepat waktunya. Ini udur sebelum sholat ada tepat waktunya, yang tidak dikhawatirkan kehabisan waktu, sholat yang hadirnya. Menurut qaul mu'tamad, walaupun dikhawatirkan tertinggal sholat berjamaah, kodok tetap harus didahulukan, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW pada waktu perang Khandaq. Dia mendahulukan kodok sholat asar sebelum sholat maghrib, padahal waktu itu matahari sudah terbenam. Wa idza fata bila udrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha, amma idza khafa fawtal hadirati bi an yaqa ba'daha wa in qala kharijal waqti fayalzamuhu bad'u biha wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin wa in fakidat tartibu li annahu sunnatun wal bidaru wajibun wa yundabu ta'khirur rawatibi anil fawaiti bi udrin wa yajibu ta'khiruh anil fawaiti bi ghairi udrin. Yang kedua ini artinya ya. Artinya yang kedua, bila sholat tertinggal bukan karena udur, maka wajib mendahulukan kodok sebelum sholat hadir yang ada. Jadi bila sholat tertinggal bukan karena udur ya, istilahnya disengaja ditinggalkan sholatnya, maka wajib mendahulukan kodok sebelum sholat yang hadir, yang sekarang, maksudnya yang dikerjakan. Nah, jadi yang ketiga, apabila khawatir kehabisan waktu bagi sholat yang hadir, sholat yang akan dilakukan yang sekarang maksudnya,
yang akan dikerjakan, itu sholat hadir. Sebagian rokaatnya sekalipun saat nih, apabila dikhawatir kehabisan waktu bagi sholat hadir, sebagian rokaatnya sekalipun sesaat di luar waktu yang telah ditentukan, ia wajib memulainya dengan sholat hadir. Yang keempat, wajib mendahulukan qodok sholat yang tertinggal bukan karena udur daripada sholat yang tertinggal karena udur. Jadi diwajibkan untuk mendahulukan sholat yang tertinggal karena udur, ya istilahnya mengkodok sholat yang karena bukan udur daripada sholat yang tertinggal karena udur. Walaupun tidak tertib, meskipun tidak tertib, diwajibkan untuk mendahulukan sholat yang meninggalkan tanpa udur, istilahnya disengaja. Habis itu baru mengkodok sholat yang karena udur. Walaupun tidak tertib ini, meskipun tidak tertib, meskipun misalkan contoh maghrib padahal sebentar lagi ini subuh aja, jadi meskipun gak urut itu gak masalah. Yang penting sholat yang kodok yang karena itu disengaja, itu yang ditinggalkan karena disengaja, itu yang didahulukan dulu untuk dikodokin, asal dibayar, diganti. Nomor 5, disunahkan mengakhiri sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib ini adalah sholat setelah selesai sholat wajib, ya, seperti sholat subuh, seperti sholat duhur, apa yang boleh, pokoknya yang enggak diharamkan, seperti sebelum sholat asar, terus sesudah sholat maghrib, sebelum sholat isya, atau sesudah sholat, itu namanya sholat rawatib. Daripada mengkodok sholat yang tertinggal karena udur ini, disunahkan mengakhiri sholat sunat rawatib daripada mengkodok sholat yang tertinggal karena udur. Nomor 6, wajib mengakhiri sunat rawatib daripada mengkodok sholat yang tertinggal tanpa udur. Jadi wajib mengakhiri sholat sunnah rawatib daripada mengkodok sholat yang tertinggal tanpa udur. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum video ini saya tutup, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya, dan jangan lupa juga share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.